Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas wujudkan 1 miliar rupiah, 8 hal percepat manifestasi. Hal yang tampaknya bertentangan dalam Law of Attraction seperti menetapkan batas waktu untuk manifestasi. Ini sebenarnya membantu fokus dan kejelasan pada tujuan Anda. Namun, Anda tidak disarankan untuk terus bertanya kapan impian itu terwujud. Karena divine timing, impian akan terwujud pada waktu yang terbaik yang sering melampaui pemahaman logis manusia. Ini memang membingungkan bagi sebagian besar orang, menetapkan batas waktu tetapi perlu menerima waktu yang terbaik. Waktu terbaik menurut siapa? Karena dari sisi manusia yang menetapkan tujuan dan batas waktu, tidak akan pernah tahu kapan waktu yang terbaik datang. Agar disadari di awal bahwa menetapkan batas waktu untuk manifestasi hanya untuk membantu fokus dan kejelasan pada tujuan Anda, bukan sesuatu batas waktu yang harus dipenuhi. Ini akan tampak aneh jika menggunakan prinsip penetapan tujuan dan target dalam ilmu manajemen, di mana penentuan batas waktu suatu tujuan dengan mempertimbangkan realistis, yakni tujuan itu adalah mungkin dicapai dengan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Jauh lebih melibatkan faktor-faktor yang memang bisa dikendalikan. Tentu saja tujuan dan batas waktu dalam Law of Attraction seringkali tidak realistis jika dipandang dari prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Karena keduanya memiliki pendekatan berbeda terhadap pencapaian suatu tujuan. Prinsip SMART ini berbasis logika, fokus pada perencanaan yang konkret dan terukur dalam batasan realistis. Sedangkan Law of Attraction berbasis energi dan keyakinan, mendorong fokus pada vibrasi positif tanpa terlalu terikat pada bagaimana atau kapan impian Anda terwujud. Keduanya sebenarnya bisa digabungkan dengan menetapkan tujuan realistis sambil menjaga keyakinan pada proses alam semesta. Wujudkan 1 miliar rupiah bagi organisasi mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi bagaimana sebagai pribadi? Apakah berani? Apakah yakin? Dalam Law of Attraction, batasan apakah suatu impian realistis atau tidak setidaknya bergantung pada 3 hal utama. 1. Keyakinan pribadi. Jika Anda benar-benar percaya bahwa impian itu mungkin, ini menciptakan resonansi energi yang mendukung manifestasi. Tanpa keyakinan, vibrasi akan melemah. 2. Kesesuaian dengan realitas Anda saat ini. Impian yang terasa seperti langkah besar, tetapi tetap dalam jangkauan perkembangan Anda, masih bisa dianggap realistis. 3. Tindakan selaras. Impian menjadi realistis jika Anda bersedia mengambil tindakan nyata yang mendukungnya, terlepas dari besar atau kecilnya tujuan tersebut. Pada dasarnya, impian yang realistis tidak hanya tentang besar kecilnya tujuan, tetapi juga tentang kesiapan mental, emosi, dan tindakan Anda untuk mencapainya. Contoh kasus, ketika seorang ibu rumah tangga menggunakan teknik manifestasi untuk mewujudkan uang 1 miliar rupiah, beberapa hal akan terjadi secara psikologis dan energi. Pola pikir positif. Ia telah menyelaraskan keyakinan, pikiran, dan emosinya untuk percaya bahwa uang tersebut dapat menjadi kenyataan. Tindakan yang selaras. Selain visualisasi, ia mengambil langkah nyata yang sejalan dengan impiannya, seperti berinvestasi, bisnis, atau mencari peluang. Sinkronisitas. Kehidupannya mulai dipenuhi kebetulan yang membawa peluang finansial. Magnetik. Dengan vibrasi kelimpahan, ia menarik situasi, orang, atau ide yang mendukung tercapainya tujuan. Hasilan dari ibu rumah tangga ini adalah kombinasi energi, keyakinan, juga bimbingan semesta untuk mengambil tindakan yang selaras. Dan mengarahkan dia berada dalam sinkronisitas atau kejadian kebetulan yang menguntungkan. Ibu ini bisa saja menggunakan cara ilmiah menggunakan metode SMART,
specific, measurable, achievable, relevant, time bound tadi. Keputusan dibuat berdasarkan analisis fakta dan informasi yang relevan. Setiap langkah direncanakan dan dapat diukur keberhasilannya. Fokus pada tindakan langsung untuk mencapai hasil. Atau menyelaraskan pikiran, emosi, dan keyakinan terhadap tujuan. Visualisasi dan keyakinan, menggunakan afirmasi dan imajinasi kreatif untuk menarik apa yang diinginkan. Sinkronisitas terbuka terhadap kebetulan yang dihasilkan oleh vibrasi positif. Kombinasi tindakan dan melepaskan. Bertindak namun dengan kepercayaan penuh pada alam semesta. Baik cara ilmiah atau menggunakan law of attraction, tetap membutuhkan komitmen, fokus, dan ada usaha di situ. Namun cara ilmiah menekankan logika dan perencanaan, sementara law of attraction mengutamakan energi, keyakinan, dan intuisi. Sebaiknya ini saling melengkapi. Dalam hukum tarik-menarik law of attraction, salah satu tantangan terbesar memang ketidakpastian waktu manifestasi. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan kapan impian itu terwujud, tetapi ada beberapa faktor yang bisa mempercepat manifestasi. Dalam hal ini adalah meningkatkan resonansi energi agar impian lebih cepat menjadi kenyataan. Hal-hal yang bisa mempercepat manifestasi suatu impian. 1. Fokus pada impian. Semakin jelas dan spesifik impian yang ingin dimanifestasikan, semakin kuat energi yang dipancarkan. Fokus yang tajam membantu pikiran bawah sadar memahami apa yang sebenarnya diinginkan. 2. Getaran energi tetap tinggi. Vibrasi yang tinggi seperti rasa syukur, kebahagiaan, dan cinta selaras dengan energi kelimpahan. Menjaga suasana hati yang positif akan mempercepat resonansi dengan impian yang ingin dicapai. 3. Melepas keraguan dan rasa takut. Ketakutan dan keraguan adalah energi yang bertolak belakang dengan manifestasi. Dengan melepaskan perasaan negatif dan mengganti keyakinan penuh, impian akan lebih mudah menarik realitas yang diinginkan. 4. Tindakan terinspirasi dan konsisten. Tindakan yang selaras dengan impian mempercepat manifestasi. Bertindak tanpa paksaan, melainkan dengan perasaan percaya dan bahagia akan membuka lebih banyak peluang. 5. Selaras dengan hukum resonansi. Hukum resonansi menyatakan bahwa kita menarik apa yang memiliki frekuensi yang sama dengan energi kita. Itu menghidupi impian seolah-olah sudah terwujud, mempercepat realisasi di dunia nyata. 6. Peka terhadap sinkronisitas. Sinkronisitas adalah tanda bahwa manifestasi sedang dalam perjalanan. Dan merespon tanda-tanda ini dengan keyakinan akan mempercepat proses manifestasi. Itu rasa syukur setiap hari. Bersyukur atas segala sesuatu, termasuk hal-hal kecil, mengundang lebih banyak hal positif ke dalam hidup. Semakin sering bersyukur, semakin cepat energi impian terwujud. Dan melepaskan dengan keyakinan. Terlalu melekat atau terikat pada impian justru memperlambat proses. Dengan melepaskan keinginan kepada semesta tanpa kecemasan, manifestasi akan berjalan lebih lancar dan cepat. Meskipun waktu manifestasi tidak dapat dikendalikan secara langsung, faktor-faktor seperti vibrasi yang tinggi, tindakan terinspirasi, dan kepercayaan penuh dapat mempercepat terwujudnya impian. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, kita dapat menciptakan realitas yang diinginkan dengan lebih cepat dan efektif. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-431 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.